psikiatri. Nah, secara teori, kalian kan sudah mengetahui bagaimana pentingnya komunikasi dokter pasien ya. Di sini di CSL kalian dilatih dan melatih diri bagaimana bagaimana keterampilan kalian dalam menganamnesis pasien. Nah, suatu pemeriksaan dan pengobatan terlaksana dengan baik bila adanya hubungan yang baik antara dokter pasien. Seperti dengan bagian lain yang fisik, kami di psikiatri pun sangat penting yang namanya anamnesis. Bahkan sangat penting sekali dan sangat menunjang sekali dalam mendiagnosa pasien. Pada psikiatri, kalau kita mau wawancarai pasien, ya, di samping pasien sendiri, kita juga akan mewawancarai keluarga pasien atau orang yang membawa pasien ke rumah sakit. Entah itu keluarganya, tetangganya, ataupun mungkin polisi ya yang membawa dia ke rumah sakit. Teorinya bahwa anamnesis itu ada anamnesis tidak langsung ya, ada anamnesis langsung. Anamnesis tidak langsung itu terkait dengan keluhan, gangguan sekarang, atau laporan pasien mengenai perkembangan keluhannya, atau riwayat situasi kehidupan sebelumnya. Nah, kalau anamnesis langsung untuk pasien psikiatri itu ada pemeriksaan ada pemeriksaan langsung, ada pemeriksaan tidak langsung ya. Kalau pemeriksaan langsung itu pemeriksaan fisik, ya, seperti status internus, neurologik. Nah, kalau pemeriksaan khusus psikis, ya itu yang dilihat apa? Penampilan umum, ya, bagaimana emosinya, afeknya, bagaimana pikirannya, ya, dan bagaimana psikomotornya pada pasien. Ini adalah teori. Jadi pada saat wawancara psikiatri setelah pada saat kita wawancara pada pasien psikiatri itu merupakan acuan atau dasar bagaimana kita nanti mendiagnosa pasiennya, membantu menyusun rencana terapi, farmakoterapi setelah diagnosis ditegakkan. Pemberian terapi pada pasien psikiatri itu ada farmakoterapi dan non farmakoterapi. Nah, di CSL yang harus kalian lakukan adalah setelah melakukan anamnesis, kalian harus menyimpulkan kemudian melaporkan menjadi laporan psikiatri. Ya, dari hasil wawancara psikiatri ya. Dari hasil wawancara yang kita lakukan. Nah, apa saja itu yang harus kita tuliskan saat kita wawancara itu data pribadi pasien. Ya, nama, umur, jenis kelamin, suku, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan ini masuk beberapa kali. Ya, perlu itu adik-adik tuliskan pasien masuk yang beberapa kali di rumah sakit.
atau pernah dirawat inap di mana sebelumnya. Ya. Oke, susunannya adalah seperti ini, Dek. Keluhan utama. Keluhan utama itu apa alasan pasien datang ke psikiater atau apa alasan apa yang menyebabkan seorang pasien dibawa ke rumah sakit. Nah, diharapkan cara menganamnesis pasien psikiatri itu harus lebih hati-hati, ya, karena dia dapat pasien itu akan mudah tersinggung, pasien psikiatri itu mudah tersinggung, ya, dan kita tidak tahu bahwa ini pasien sekarang kondisinya apakah dia ada halusinasi atau tidak, dia ada waham atau tidak, ya. Jadi diharapkan wawancaranya atau kita melakukan anamnesis itu berjalan natural, percakapannya seperti percakapan biasa, ya, tidak kaku, jangan memberi kesan bahwa dokter memburu gejala, ya. Nah, ingat, catat bahwa apakah informasi itu diberikan oleh keluarganya atau diberikan oleh pasien. Kalau misalnya keluarganya, kita menganalisis keluarganya, harus tahu ini keluarga hubungannya apa gitu. Apakah dia suami atau istri kah, anak kah, ibu atau bapaknya, saudaranya kah, ya. Nah, setelah kita mencatat keluhan utama, selanjutnya adalah penyakit sekarang. Penyakit sekarang, keluhan yang terjadi saat ini, ya, penyakit yang menggambarkan secara lengkap kronologis tentang peristiwa yang menyebabkan kejadian sekarang ini. Misalnya dia gelisah. Nah, apa yang menyebabkan dia gelisah saat ini? Apa yang menyebabkan dia mengamuk misalnya saat ini, ya? Nah, jika pasiennya cukup kooperatif, biarkan pasiennya berbicara sendiri, ya. Kemudian kita mengklarifikasi kronologisnya atau pertanyaan khususnya kepada keluarga. Apa yang harus kita tanyakan pada penyakit sekarang adalah gejala awalnya bagaimana. Bagaimana perkembangan gejala itu terjadi. Kapan perubahan, ya, kapan perubahan perilaku terjadi sampai akhirnya pasien merasa tidak nyaman dan dia mau datang ke dokter misalnya, ya. Bagaimana saat gejala itu muncul? Pasien pada saat melakukan apa misalnya, ya, atau pada situasi kapan gejala itu muncul. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang terkait penyakit sekarang yang harus kalian tanyakan. Nah, selanjutnya, bagaimana keluhan itu berakibat pada aktivitas dan hubungan personalnya. Misalnya, gejala itu menyebabkan dia tidak bisa bekerja, ya. Nah, bagaimana kemudian kita menanyakan bagaimana kepribadian sebelum gejala tersebut muncul. Istilahnya pada saat dia terlihat normal, ya, sebelum ada perubahan perilaku misalnya. Bagaimana sikapnya terhadap orang lain, kepribadiannya terhadap, ya, sebelum munculnya gejala tersebut. Nah, kalau gejala itu muncul, bagaimana pasien menanganinya? Nah, itu juga yang harus kalian tanyakan pada pasien.
Kemudian penyakit gangguan sebelumnya. Secara urutannya, penyakit gangguan sebelumnya. Dokter harus menanyakan bagaimana riwayat gangguan psikiatri. Ada enggak gangguan psikiatri sebelumnya sebelum dia diantar ke rumah sakit? Ya. Bisa kita tanyakan ke keluarganya, ya, ada info-info dari keluarganya kah? Atau kalau kooperatif pasiennya dan relevan diajak berbicara, ya, kita bisa tanyakan itu riwayat gangguan psikiatri sebelumnya. Bagaimana gangguan episode pertamanya? Apakah gejalanya sama pada saat dia datang di sini, ya? Bagaimana pengobatannya pada saat itu? Teratur tidak? Atau sempat putus, kemudian karena putus obatnya itu sekarang dia mengalami gejala yang sama. Tanyakan juga di rumah sakit mana misalnya kalau dia masih ingat, ya, apakah dia dirawat, rawat inap ataukah hanya rawat jalan, ya. Bagaimana kepatuhan pasien meminum obat. Nah, riwayat gangguan sebelumnya termasuk juga adalah riwayat gangguan medik, ya, gangguan fisik. Apakah ada gangguan fisik dulu, gangguan fisik sebelum timbulnya gejala gangguan psikis, ya. Misalnya pasien sebelumnya ada trauma kepala, ya, ada penyakit neurologis, ada kejang, ada penurunan kesadaran, sehingga setelah itu terjadi perubahan perilaku pada pasien, ya, itu juga yang harus ditanyakan. Dia atau keluarga yang mengetahui riwayatnya. Kemudian yang ditanyakan lagi penggunaan zat psikoaktif. Ini penggunaan zat psikoaktif sekarang dan riwayatnya sebelumnya, apakah juga pernah menggunakan atau tidak, ya? Nah, kemudian riwayat hidup. Ini juga yang perlu ditanyakan pada pasien jiwa, ya, pasien psikiatri, prenatal dan perinatal. Riwayat prenatal, kehamilan, waktu dia dalam kandungan ibunya, ya, bagaimana persalinan ibu pasien pada saat pasien dilahirkan, ya, lama kehamilannya ibunya, apakah pasien lahir prematur, cukup bulan atau lebih bulan, ya, apakah spontan atau sesar, ya, lahir normal, ya, apakah ada trauma lahir, trauma pada saat persalinan, trauma jalan lahir misalnya, ya. Nah, perinatalnya itu, apakah ini anak adalah anak yang diinginkan misalnya, ya, kalau tidak diinginkan misalnya merupakan ibunya mungkin korban pemerkosaan, ya, misalnya seperti itu, atau memang tidak direncanakan kelahirannya, ya. Nah, itu harus juga kita tanyakan pada pasien. Karena kenapa? Karena proses inilah yang juga berpotensi dalam perkembangan psikis seseorang. Bagaimana keadaan ibunya pada saat dia dalam kandungan? Apakah ibunya dalam kondisi depresi atau banyak cemas atau bahkan mungkin psikotik, ya. Nah, apakah ibu pasien juga pada saat kehamilan itu mengkonsumsi alkohol atau tidak? Nah, riwayat prenatal dan perinatal ini mungkin diketahui oleh keluarga, paling tidak kakak, atau bisa jadi pasien juga tahu dari cerita-cerita orang tuanya, ya. Nah, masa kanak-kanaknya juga, ya, ditanyakan informasi tentang bagaimana dia berjalan, apa sesuai dengan umur, berbicara, pertumbuhannya, ya, tumbuh kembang anak pada usia 0 sampai 3 tahun.
Ya, toilet training misalnya. Nah, kapan dia mulai istilahnya kalau dia pakai pampers ya, kapan dia mulai lepas pampers, usia berapa, bagaimana sikap orang tuanya pada saat usia 0 sampai 3 tahun ya. Misalnya kalau di usia itu dia anak pertama ada adiknya lagi, ya, bagaimana perasaannya pada saat dia lihat ada adiknya, apakah dia cemburu atau tidak, ya. Bagaimana dia pada saat anak-anak itu, dia ada tidak perilaku mengisap ibu jari, tantrum, ya, membenturkan kepala, suka menggigit kuku, kalau marah atau kalau marah dia membentur-benturkan kepala misalnya ya, atau dia ngompol. Nah, kepribadiannya, apakah anak itu pemalu, suka menghindar dari orang banyak, atau dia hiperaktif. Masa kanak-kanak pertengahan, 3 sampai 11 tahun ini mungkin masuk SD ya, masuk sekolah. Nah, bagaimana perkembangan intelektualnya? Bagaimana prestasi akademiknya? Bagaimana dia beraktivitas di sekolah, penyelesaian dirinya terhadap teman-temannya, bagaimana mengidentifikasi jenis kelamin. Ya, misalnya dia perempuan ya bergaul sama perempuan, dia tahu bahwa dia perempuan, ya. Laki-laki bergaul sesama laki-laki dan bermain permainan laki-laki. Pada masa kanak akhir, pada remaja. Di sini juga kita menanyakan prestasi akademik di sekolah, ya. Nah, sikap terhadap temannya. Nah, bagaimana aktivitasnya? Apakah ada ekstrakurikuler atau tidak? Nah, apakah dia ada teman sahabatnya atau ada gengnya, ya? Apakah ada terlihat perilaku-perilaku antisosial, misalnya masuk geng motor, kah, sering melakukan pelanggaran, lalu lintas kah, ya, sering tawuran kah, ikut tawuran. Nah, riwayat sekolah. Sama ya tadi, setiap jenjang usia masuk sekolah kita juga tanyakan bagaimana prestasi akademiknya, bagaimana hubungan dengan guru dan teman-temannya. Nah, adakah masalah khusus? Misalnya sering mimpi, adakah fobianya, masturbasi, ngompolkah di usia yang seharusnya dia sudah tidak ngompol ya, kenakalan merokok, menggunakan alkohol, obat-obatan, ya, rasa rendah diri. Perkembangan psikoseksual, ya, mulai dia menyenangi lawan jenisnya pada usia berapa, apakah pernah melakukan hubungan luar nikah, ya, bagaimana mimpi basah, bagaimana sikap terhadap lawan jenis, praktek seksualnya, masalah seksual, ya, orientasi seksualnya. Nah, latar belakang keagamaan, apakah dia menjalankan syariat agamanya dengan baik, ya. Pada masa dewasa, nah, tanyakan riwayat pekerjaan. Riwayat pekerjaannya itu apa saja? Apakah dia sering berpindah-pindah saat bekerja? Misalnya baru 1 bulan dikeluarkan, atau baru 1 bulan minta pindah, ya. Apakah dia ada konflik sesama teman kantor atau pimpinan? Aktivitas sosial, punya teman tidak? Apakah sering menarik diri? Ya. Apakah dia ada hubungan sesama jenis? Atau lawan jenis, ya. Riwayat perkawinan, kalau seksual dewasa ya riwayat perkawinan.
Nah, perkawinannya ini bagaimana? Dijodohkan atau pilihan sendiri? Ya, sikapnya terhadap istrinya bagaimana? Ya, adakah kesulitan dalam perkawinan, penyesuaian, ya? Ini riwayat militer biasanya juga ada wajib militer ya. Nah, riwayat keluarga. Riwayat keluarga juga yang harus ditanyakan adalah bagaimana sikap orang tua terhadap pasien. Bagaimana pola pengasuhan terhadap pasien. Apakah orang tuanya sering memukul terhadap pasien, memarahi misalnya ya. Riwayat orang tua juga riwayat keluarga juga itu menanyakan apakah ada penyakit yang sama atau keluhan yang sama dengan pasien, misalnya orang tuanya, saudara, sepupu, ya. Yang ditanyakan adalah ini juga ketergantungan obat dan alkohol dalam keluarga. Nah, bagaimana sikap saudaranya terhadap keluarga, bagaimana sikap saudara kandung pasien terhadap keadaan pasien. Evaluasi multiaksial, yaitu kesimpulan dari anamnesis yang kalian tanyakan ini ya, yang kalian tanyakan semua. Ini adalah wawancara secara umum. Nanti karena di psikiatri itu wawancara dan pemeriksaan status mental, ya, itu adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Jadi selama Anda mewawancarai, ini adalah item-item yang harus kalian tanyakan di samping dengan status mental, ya, status mentalnya. Jadi setelah status mental kalian tanyakan, kesimpulan adalah evaluasi multiaksial, ya. Evaluasi multiaksial, apa itu yang kita tanyakan? Apa itu yang harus kalian tuliskan atau simpulkan? Ya, di akses 1 diagnosa gangguan jiwanya. Nah, makanya kenapa saya menanyakan apakah kalian semua punya buku ini. Nah, diagnosis gangguan jiwa. Bagaimana diagnosisnya setelah kalian mewawancarai? Ada kan sudah masuk materinya sebelumnya kan? Nah, dari misalnya yang di modul, dari di modul PBL kemarin, kalian kan diberikan skenario. Nah, dari misalnya skenario itu kemudian kalian kembangkan, ada wawancaranya, setelah itu kalian melakukan pemeriksaan status mental, maka kesimpulan aksis 1 yaitu yang terkait dengan gangguan jiwanya itu apa, ya. Jadi aksis 1 itu terkait diagnosis gangguan jiwa. Ada ya? Lihat itu. Aksis 2 terkait dengan gangguan kepribadian atau retardasi mental. Kalau ada gangguan kepribadiannya, masukkan di aksis 2. Atau ada terlihat retardasi mentalnya, masukkan di aksis 2. Jadi ini begini adalah kesimpulan dari diagnosa di psikiatri ya, aksis 1, aksis 2, aksis 3, aksis 4, aksis 5. Nah, aksis 3 apa, Dek? Kalau misalnya pasienmu datang atau pasienmu dikonsul dari penyakit interna atau dari neuro dengan keluhan kejang. Nah, kondisi umumnya apa? Masukkan dia di aksis 3, ya. Kemudian masalah psikososial, masalah
stresor yang mengakibatkan atau stresor ya namanya stresor ya, stresor sehingga pasien mengalami keluhan seperti itu, mengalami diagnosa seperti itu. Misalnya stresor kalian sudah mendiagnosa dia depresi berat lah ya. Nah, apa stresornya? Oh, awalnya dia meninggal anaknya. Nah, itu ada tulis di situ stresor psikososial ya, atau stresor lingkungan. Ya, apakah ada juga masuk di situ? Bisa dilihat nanti di sini ya, di buku ini ada akses 4. Di situ macam-macam apa-apa saja stresornya. Misalnya ada masalah pendidikan kah, ada masalah perumahan kah. Jadi nanti ada tulis bahwa stresor sosial bla bla bla, misalnya hubungan stresor sosial hubungan antara suaminya yang telah antara pertengkaran dengan suaminya ya. Kalau itu menjadi stresor, terjadinya perubahan perilaku pada pasien. Oke. Yang kelima, nah, skala penilaian fungsi secara global. Seperti ini ya, aksis 5. Ini adalah angka-angka yang mempunyai makna. Ya. Nah, Gaskell itu dituliskan pada saat awal pasien masuk, pada saat juga pertengahan dari istilahnya sebelum mereka keluar dari rumah sakit. Untuk apa? Untuk melihat bagaimana perkembangannya, bagaimana keberhasilan pemberian terapi pada pasien. Ya. Gaskell no 91 ke 100 itu tidak ada gejala apa-apa. Ya. Nah, kalau misalnya pasien psikotik, ya pasien psikotik datang dengan mengamuk, melempar, bahkan mungkin telah melakukan tindakan kekerasan, ya ini disabilitas berat dalam beberapa fungsi, ya, atau gejala berat disabilitas berat. Ini pasien skizofrenia yang datang dengan gaduh berusaha mengamuk. Jadi tujuan kalian melakukan CSL, wawancara psikiatri itu, lakukan wawancara dengan benar, ya, bersikap sebagai dokter dalam mewawancara pasien, ya, bersikap empati, tahu bahwa apa yang menjadi item-item dari pertanyaan, kemudian melaporkan, menyusun dengan benar ya, dan menyimpulkan hasil wawancara yang dilakukan dengan cara ya ini ya, evaluasi multi aksial. Ini pada saat kalian wawancara mungkin evaluasi multi aksialnya ini ini kan terpisah, ada saat waktunya wawancara saja, ada skill pemeriksaan status mental, tapi nanti pada saat kalian ujian tidak ada pemisahan antara skill wawancara dengan skill pemeriksaan status mental. Ya. Kalau kalian ujian CSL, itu gabung dan hasilnya adalah evaluasi multi aksial dan pemberian terapi pada pasien. Oke. Nah,
Strategi dan langkah-langkah keterampilan. Nah, ini yang akan kalian dinilai adik-adik ya. Nah, silakan pasien masuk ke ruangan, mengucapkan assalamualaikum, ya, senyum yang ramah, fase perkenalan. Persilahkan pasien duduk, menunjukkan sikap empati, ya, ada skornya. Nah, identitas pasien yang harus kalian tanyakan ini. Oke, masuk ke keluhan. Keluhan utama. Yang seperti tadi apa yang harus kalian tanyakan? Intinya adalah meset, ya, pemicu, perubahan perilaku pasien, perkembangan gejala, nah, peristiwa masa lalu yang merupakan bagian dari penyebab peristiwa sekarang. Nah, kepribadian sebelum dan setelah muncul. Ya. Jadi ini riwayat penyakit sekarang. Ya. Tanyakan juga kemungkinan misalnya kalian sudah mapping misalnya keluhan ini apa-apa saja diagnostiknya, mengarah kemana saja. Misalnya kalau dia dari gelisah, dia ada waham misalnya ya, ada halusinasi ya. Kalian bertanya apa-apa yang penting sehingga bisa membandingkan ya, ada diagnosa banding ya. Tanyakan riwayat penyakit dahulu, perkembangan kepribadian, penyakit keluarga, stresor psikososial yang terjadi sebelum gangguan. Tanyakan keadaan diri dan lingkungan pada saat ini. Ya. Fase penutup, sama mungkin dengan analisis bagian-bagian yang lain yang fisiknya, kesempatan mengajukan pertanyaan, menyampaikan keluhan, mengucapkan terima kasih, nah, memberikan kesimpulan wawancara dan menyusun diagnosa multi-aksial dari wawancara yang adik-adik lakukan. Susunan rencana terapi, misalnya psikofarmaka, apa dan farmakoterapinya apa saja. Seperti itu ya. Jadi nanti kalian akan dievaluasi dan evaluasi pada kalian ini saya perlihatkan ya. Oh, ini adalah transparan. Yang ini ada evaluasi yang akan kalian yang akan dinilai ke kalian. Apakah kalian mempersilahkan pasien duduk atau bagaimana kalian menyapa pasien ya? Ini menjabat tangan dalam kondisi sekarang mungkin tidak, paling tidak ya mempersilahkan duduk, menyapa pasien, menunjukkan sikap empati, nah, menanyakan keluhan utama pasien, ini riwayat penyakit sekarang ya, misalkan siapa semua yang seperti di atas, pengaruh bagaimana penyakit atau keluhan itu terhadap aktivitas sosial dan pekerjaannya, waktu senggangnya. Nah, menanyakan DD-nya, kesimpulan, sama dengan di atas, tapi ini adalah evaluasi dinilai atau apa dilakukan atau tidak dilakukan. Ada pertanyaan, Dek? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Ya, apa?
Nah, kalau pasien dengan gaduh gelisah, pasien psikotik itu biasanya tidak relevan, toh tidak nyambung cara ngomongnya ya. Jadi kita menganalisis keluarganya. Nah, bukan ditanyakan kapan kita kita apa menganalisis keluarganya atau kapan kita menganalisis pasien, ya. Karena pasien gangguan jiwa itu kita harus konfirmasi apa betul dengan informasi yang dia infokan ke kita, ya. Jadi kita konfirmasi ke keluarganya apakah betul seperti itu atau tidak. Ya, jadi sebaiknya bukan sebaiknya sih pada pasien psikotik jika ada keluarganya wawancara keluarganya, ya. Begitu pula dengan pasien non psikotik. Tapi biasanya pasien non psikotik itu dia datang sendiri, ya. Yang biasa datang bersama keluarga itu yang pasien psikotik, ya. Jadi dua-duanya harus dilaksanakan selama ada keluarga yang mendampingi pasien, ya. Bagaimana? Ada lain? Kalau enggak, saya stop ya. Saya lanjut ke kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk panduan keterampilan pemeriksaan status mental pada pasien psikiatris. Nah, yang seperti saya katakan tadi bahwa tidak bisa itu dipisahkan antara pemeriksaan status mental dengan anamnesis pasien. Jadi berjalan secara bersamaan ya. Berjalan secara bersamaan. Nah, kalau misalnya pasien datang ke kita bisa sebelum menganamnesis wawancara pasien berjalan atau pasien datang sama kita sudah bisa nilai ya deskripsi umumnya begitu. Jadi status mental itu meliputi penampilan, pembicaraan, perilaku, pemikiran pasien yang nampak saat dilakukan wawancara dan pemeriksaan psikiatri. Deskripsi umumnya, apa saja deskripsi umum, apa saja yang kalian harus nilai ya pada deskripsi umum, yaitu penampilan, perilaku, aktivitas motorik, sikap terhadap pemeriksa, ya, penampilan fisik dan penampilan psikisnya pasien. Ya, penampilan fisiknya itu secara keseluruhan, nampak dari postur bagaimana posturnya, sikapnya, tegang kah, nyantik kah, gelisah kah, raut wajahnya, nampak marah kah, lihat wajahnya apa sesuai dengan umur, lebih nampak lebih tua dari umur kah misalnya, ya, apakah nampak sehat atau sakit, cara berpakaiannya juga, ya, apakah warnanya mencolok kah atau dandanannya rapi, ya. Nah, dari rambutnya, maksudnya kalau rambut juga bisa rambutnya tidak tersisir,
ya, atau dideskripsikan mengikat rambut dengan tidak rapi misalnya, ya. Kalau pakaiannya, apakah pemilihan pakaiannya itu sepadan warnanya atau tidak. Kalau penampilan psikis, apa itu? Adanya tanda-tanda dia cemas, misalnya dia meremas-remas tangannya, ya, tatapan matanya, misalnya keliling, memutar gitu ya, melihat semua di sekelilingnya. Adakah berkeringat, adakah suaranya kayak tertekan, takut mengeluarkan suara, tidak tenang, lambat bereaksi. Nah, kalau perilaku dan aktivitas motorik, pengamatan ditujukan terhadap aktivitas psikomotornya, seperti manerisme. Manerisme itu pergerakan yang tidak disadari, ya, atau tik. Tik itu misalnya sudah diterangkan ya, gerak juga di bawah di luar kesadaran, misalnya kedip-kedip mata atau bahu naik ya. Perilaku stereotipi, gerakan-gerakan yang tidak disadari berulang-ulang ya. Hipopraksia juga ada, hiperaktivitas atau dia jalan kiri kanan, gaduh gelisah ya. Itu semua dilihat aktivitas motoriknya atau perilakunya. Nah, sikap terhadap pemeriksa, pada saat kita menganamnesa, kita bisa langsung juga mengamati bagaimana dia sikapnya terhadap pemeriksa, apa kooperatif atau perhatian, atau berbelit-belit, apatis atau irritable kah ya, atau kesannya menghindar. Nah, setelah deskripsi umum, kita masuk ke penilaian mood dan afek. Ya. Mood dan afek itu adalah masuk dalam kategori emosi, yaitu suasana perasaan yang dihayati secara sadar, bersifat kompleks, melibatkan pikiran, persepsi, dan perilaku. Emosi dibedakan menjadi mood dan afek. Jadi, kalau kita menilai mood dan afek itu dia ada keserasian antara pikiran, persepsi, dan perilaku pasien ya. Nah, mood. Apa itu mood? Suasana perasaan yang bersifat pervasif dan bertahan lama, mewarnai persepsi seseorang terhadap kehidupannya, ini bersifat subjektif. Ya. Misalnya kita tanyakan, kalau moodnya itu kita tanyakan, Pak, Bu, dalam 1 minggu terakhir ini bagaimana perasaan Anda? Ya, apakah ada rasa sedih kah, atau cemas kah? Misalnya, Isya sudah sekali marah-marah, dok, tidak stabil rasanya marah-marah. Mungkin dia moodnya irritable, ya. Tapi itu dia bersifat subjektif. Dan itu kita observasi dalam jangka waktu tertentu ya, bukan pada saat kita ketemu pasien. Dan ini bisa kita tanyakan ke pasien maupun ke keluarga pasien yang tinggal sama-sama dia misalnya ya. Nah, kenapa itu tadi pertanyaannya kapan kita harus aloanamnesis atau autoanamnesis ya secara bersamaan ya. Nah, istilahnya pada saat itu juga bisa kita konfirmasi bahwa betulkah dia punya suasana perasaan seperti itu dalam waktu kurun waktu 1 minggu misalnya, dalam 1 bulan terakhir misalnya dia sering menangis saja. Ya dok, begitu dia sering menangis, bunuh diri dalam 1 minggu ini atau dalam 1 bulan
Bisa jadi dia moodnya depresi ya. Ini adalah beberapa contoh mood ya. Mood euphonic itu normal ya. Dysphoric itu mood yang tidak menyenangkan. Ya. Meluap, ekspresi perasaan tanpa pembatasan, sering dengan penilaian yang berlebihan terhadap kepentingan atau makna seseorang. Manik ini ya, biasanya orang manik itu moodnya meluap. Irritable, suka marah, tak mau diganggu, sedikit diganggu atau bahkan tidak diganggu pun marah ya, irritable. Labil, antara euforia dan depresi, tidak tahu kapan sedih, kapan rasa apa namanya senang ya. Nah, yang meninggi, ya ini biasa juga manik ya. Terlalu senang kelihatannya, senang sekali. Nah, ini depresi, perasaan dia tidak nyaman, sedih terus, kayak sesuatu yang selalu menangis ya. Anhedonia itu tidak ada minat dari pekerjaan yang sehari-hari dilakukan atau hobi-hobi yang biasa dilakukan itu tidak ada minat sama sekali. Nah, bagaimana kalian menilai ini? Ya, afek. Kalian menilai afek itu dari pembicaraan, sikap, dan apa yang dari sikap dan gerak-gerik tubuh dan apa yang dibicarakan oleh pasien. Ya. Misalnya, kalian pasien sambil pasien bercerita misalnya, kita juga bisa menilai afeknya. Misalnya dia menceritakan suasana atau keadaan yang sedih, ya, dia menangis, misalnya ya, tapi menangisnya sangat berlebihan, gitu ya, tidak afek sedih. Tapi kalau misalnya dia menceritakan sesuatu yang sedih, tapi afeknya gembira, misalnya, dok, itu dok, anu kau dok, apa namanya, kucing saya mati dok, tertabrak, tapi dia tertawa-tawa. Nah, kira-kira dia punya afek apa? Ya. Berarti dia afeknya tidak serasi ya. Pada pasien-pasien psikotik itu biasanya itu afek tumpul, afek menyempit ya, ekspresi emosi yang terbatas, bicara saja tapi dibawanya tumpul sedikit, tidak sampai tumpul ya. Nah, kalau tumpul itu tatapan kosong, suara monoton, bahasa tubuh yang sangat kurang. Tapi ya, yang kalian pelajari itu karena afek ini juga sangat-sangat agak susah kita nilai kalau kita tidak terbiasa melihat raut wajah orang ya. Tapi kalau nanti kalian insya Allah masuk ke koas, kalian bisa lihat itu bagaimana pasien dengan gangguan depresi, afeknya, gangguan cemas, ya, pasien-pasien psikotik, skizofrenia, ya, ada yang tumpul, ada yang datar sama sekali. Biar bicara kayak tidak ada ekspresinya begitu. Mimik wajahnya itu apa? Garis-garis wajahnya pun itu sangat sulit sekali terlihat pada saat dia berbicara. Nah, ada yang membedakan afek serasi dengan tidak serasi atau appropriate dengan inappropriate. Yang tidak serasi itu yang kayak tadi, dia mengutarakan atau menceritakan sesuatu yang sedih, kemudian kita lihat di afek anunya, mimik wajahnya, kemudian cara penyampaiannya itu kayak rasa gembira, itu berarti dia inappropriate ya. Kalau serasi misalnya dia menceritakan sesuatu yang sedih, kemudian
raut wajahnya juga nampak sedih, suaranya misalnya agak menurun ya, agak volumenya kecil ya. Nah, itu berarti afek sesuai. Afek labil sama juga dengan mood labil ya. Perubahan perasaan yang sangat cepat tiba-tiba dan tidak ada hubungannya dengan stimulus eksternal. Tiba-tiba dia marah, tiba-tiba dia sedih, tidak dia apa-apain sama temannya misalnya. Kemudian seperti itu. Nah, kalian juga harus menilai bagaimana itu pembicaraannya, atau bicaranya itu adalah gagasan, pikiran, perasaan yang diekspresikan melalui bahasa, komunikasi dengan penggunaan bahasa dan kata. Nah, misalnya terlalu cepat, ya, itu dia terlalu cepat kalau berbicara, atau bicaranya berlebih-lebihan, legore, ya, misalnya ya, atau miskin pembicaraan, kurang apa yang misalnya kita tanyakan, di mana rumahnya Pak, dia bilang, oh, di sana. Satu suku kata saja, malas dia berbicara. Nah, atau bicara yang tidak spontan, yaitu verbal yang diberikan hanya jika ditanya atau dibicarakan langsung, tidak ada inisiatif untuk memulai pembicaraan. Nah, persepsi. Apa itu persepsi, Dek? Proses transfer stimulus fisik menjadi informasi psikologis atau proses mental yang membawa stimulus sensoris ke alam sadar. Gangguan-gangguan persepsi ya. Jadi yang kalian harus nilai pada pasien itu untuk membedakan dia pasien psikotik atau non-psikotik adalah adanya hendaya berat dalam menilai realita. Salah satunya adalah apakah ada gangguan persepsi pada pasien. Ya. Gangguan persepsi itu apa saja? Halusinasi yang harus kalian tanyakan, ilusi, personalisasi, dan derealisasi. Oke? Nah, apa itu halusinasi? Persepsi sensorik yang salah tidak disertai eksternal, tidak disertai stimulus ya, stimulus eksternal yang nyata. Ingat ini deh ya. Tidak disertai stimulus eksternal yang nyata. Bedanya dengan ilusi, persepsi yang salah terhadap stimulus eksternal yang nyata. Jadi, ilusi ada bendanya nyata, halusinasi tidak ada bendanya, ya. Tidak ada benda yang nyata. Nah, beberapa contoh halusinasi ya, di sini adalah hipnogogik, hipnopompik, visual, olfaktorius, gustatorik, taktil. Hipnogogik itu halusinasi yang terjadi saat akan tidur. Biasanya dianggap sebagai fenomena yang non-patologis, ya. Tidak patologis ya, biasanya. Tapi ya, kalau terus-terusan ya perlu di pemeriksaan lebih lanjut. Nah, halusinasi hipnopompik, halusinasi terjadi saat terbangun. Ini tadi pada saat akan tidur, ya. Ini juga tidak patologis. Nah, halusinasi visual, halusinasi penglihatan dapat berupa orang, benda fisik yang tidak terbentuk atau macam kilatan saja atau bayangan hitam, begitu ya. Halusinasi olfaktorius, halusinasi penghidup, ya. Gustatorik, pengecap, taktil, halusinasi perabaan, ya. Bagaimana Anda mengetahui atau menanyakan adanya gangguan persepsi ini, ya?
Bagaimana? Nah, misalnya Pak, Ibu, apakah beberapa hari ini, apakah ada pernah dirasakan, misalnya kalau Bapak sendiri, tidak ada orang, sekitarnya tenang, pernah enggak kita mendengar suara yang tidak ada orangnya, atau suara yang, atau bayangan yang tidak ada bendanya atau tidak ada orangnya, ya? Pernah enggak ada mengalami pengalaman seperti itu? Nah, dia bilang, ada dok. Apakah orang lain juga mendengar atau kita bisa sendiri yang dengar? Saya bisa saja yang dengar dok. Harus diperjelas ya. Ini juga ilusi, ya, stimulus eksternal. Jadi ada gambar ya, ada botol minuman di situ. Tapi secara nyata orang lain lihat itu adalah botol minuman. Tapi kalau ilusi itu gangguan persepsi, dia lihat itu bukan botol minuman, bukan bentuk yang sebenarnya. Dia mungkin lihat itu ada mungkin binatang kah, jadi binatang kah, atau yang lain ya, namanya ilusi. Personalisasi. Perasaan subjektif dengan gambaran seseorang mengalami atau merasakan diri sendiri atau tubuhnya sebagai tidak nyata, asing, atau tidak dikenal. Ya, jadi ini menyangkut tubuhnya sendiri, ya. Misalnya dia merasakan bahwa tangannya ini berubah menjadi kayu, atau kepalanya menjadi lembek, atau kepalanya itu terganti menjadi kepala orang, bukan kepalanya sendiri, ya. Itu personalisasi. Realisasi itu perasaan subjektif bahwa lingkungannya menjadi asing, seolah-olah tidak nyata. Jadi dia misalnya dia ada di rumahnya sendiri, tapi dia rasa itu dia ada di taman, ya. Nah, selanjutnya yang dinilai adalah pikiran. Pikiran itu dibagi atas proses atau bentuk pikir dan isi pikir. Ya. Pikiran yang normal adalah bertujuan dan terangkai, berurutan dengan hubungan yang logis. Penilaian dilakukan berdasarkan observasi, ciri dan respon pasien selama wawancara. Ingat ya, ini tetap wawancara lah, jelas. Ini tetap dalam konteks kalian berwawancara. Tapi ada pokok-pokok yang harus kalian tanyakan. Nah, bentuk pikir, apakah jawaban pertanyaan respon yang diberikan pasien relevan atau tidak? Relevan, apa yang kalian tanyakan, jawabannya sesuai yang ditanyakan. Nah, misalnya, Bapak kemarin, Bapak di mana sekarang? Ini, saya dok pergi ke ini. Lain ditanya, lain dijawab. Itu nah, penjelasan pasien jelas dipahami dan mempunyai asosiasi yang baik. Apakah menunjukkan pelonggaran asosiasi? Ya, jadi kalau misalnya ada pelonggaran asosiasi disebut asosiasi longgar, yaitu aliran pikiran berupa pemindahan ide dari satu subjek ke subjek lain dalam cara yang sama sekali tidak berhubungan. Nah, misalnya dia menceritakan, dia ada di menceritakan, misalnya dia perjalanannya dari rumah ke ke rumah sakit. Tapi dia sisipkan ide-ide yang lain. Tapi secara umum kita bisa mengerti bahwa dia itu membicarakan tentang perjalanannya ke rumah sakit. Ya, misalnya itu saya ke rumah sakit naik mobil, naik PT ini,
kemudian naik PT-PT ini, kemudian saya naik PT-PT mobil merah, menuju ke Pelamonnya, di Pelamonnya saya turun. Tapi di antar itu saya makan dok, saya pergi ke sekolah, saya, oh tadi dok saya anak saya, dia titipkan ide-ide yang tidak berhubungan dengan ide yang awal, ya. Tapi setelah itu, tapi secara umum kita mengerti bahwa yang dia ceritakan adalah tentang perjalanannya. Nah, tangensial, jadi ada beberapa itu ya, ada beberapa gangguan bentuk pikir. Ada tangensial, ada asosiasi longgar, ada relevan, irrelevan. Kalau tangensial, ketidakmampuan untuk mencapai asosiasi pikiran yang mengarah ke tujuan. Ini ceritanya dia cerita-cerita tapi tidak ada tujuannya, tidak sampai ide ceritanya kemana ya. Kalau ini sirkumstansial, dia cerita-cerita tapi akhirnya dia kembali ke cerita awalnya. Apa yang ingin disampaikan tetap ada. Cuma dia, misalnya kalau dia mau ke, dia dari Unismu, mau ke, anggaplah mau ke mana dekat ya, mau ke UIN, kan ngurus bisa aja gitu toh. Nah, kalau tangensial, dia tidak pernah sampai ke tujuannya, tidak pernah sampai ke UIN pembicaraannya, misalnya ya. Tapi kalau sirkumstansial, dia akhirnya nanti sampai di ketujuannya itu. Tapi dia ke anu dulu, misalnya dia ke Goa dulu, berputar di Goa, kemudian ke Malengkeri, kemudian dia ke melewat jalanan ke rumah sakit haji, kemudian lewat Alauddin sampai ke UIN. Nah, itu sirkumstansial, ya. Kalau tangensial sama sekali tidak pernah sampai apa yang dia bicarakan, maksudnya itu kita tidak pernah paham, ya, kita tidak pernah paham maksudnya apa ini, itu ya. Kemudian yang lain lagi itu blocking, ya. Pikirannya tiba-tiba dia berbicara, bercerita, dan tiba-tiba diam. Kemudian ditanya kenapa? Saya tidak tahu apa yang saya mau bicarakan lagi. Tidak ada, kosong pikirannya, ya. Atau pikiran kacau, terdistrak. Ya. Itu adalah contoh-contoh bentuk pikir. Nah, isi pikir itu masuk preokupasi, obsesi, fobia, dan waham. Ada preokupasi yang normal dan ada yang abnormal, ya. Kita bicarakan yang abnormal. Ya, okupasi adalah pemusatan pikiran pada ide tertentu melibatkan penyakit pasien. Biasanya pasien selalu membicarakan penyakit ini loh, selalu saya ingat itu terus yang dia bicarakan, ya. Nah, kalau obsesi ide yang terpaku dan patologis, suatu pikiran atau perasaan yang tidak dapat ditentang atau dihilangkan dari kesadaran atau logika. Nah, contoh pertanyaan yang bisa kalian utarakan pada pasien untuk mengetahui atau ya untuk menanyakan obsesi. Apakah Anda memiliki ide yang intrusif atau berulang? Ide yang berulang, pemikiran yang berulang-ulang. Ya. Kalau kompulsif itu suatu tindakan, ya. Kebutuhan yang patologis untuk melakukan suatu impuls yang bila ditahan akan timbul cemas. Ya.
sehingga menimbulkan perilaku berulang sebagai respon terhadap obsesi tersebut. Misalnya kita tanyakan, apakah Anda melakukan hal tertentu untuk mengurangi timbulnya pikiran tertentu? Misalnya, tapi biasa digabungkan obsesi kompulsif. Bisa kita tanyakan bahwa biasa pasien datang dari dok, saya itu dok selalu mengecek pintu rumah saya, bisa dalam satu kali dan bisa dalam satu saat itu 10 sampai 20 kali. Kalau saya mau pergi dok, basically sudah bisa kunci sebalik lagi, sebalik lagi. Kalau saya tidak lakukan itu dok, cemas saya. Jadi saya harus lakukan. Ya, jadi nama kompulsif. Pikirannya obsesi, pekerjaannya kompulsif, obsesi kompulsif. Ya, kalau tidak dikerjakan akan timbul rasa cemas yang dirasa. Ya. Apakah ada tindakan yang harus dilakukan sesuai urutan? Ada juga seperti itu. Menyusun saya tidak bisa, tidak nyaman kalau saya tidak susun ini jilbabku sesuai warnanya. Harus warna dok. Apa gradasinya? Kalau hijau muda, hijau tua, hijau itu harus disusun seperti itu. Ya. Nah, jika tidak dilakukan secara berurutan, apakah pasien harus mengulanginya? Iya dok, saya harus ulangi. Ya. Kemudian tanyakan lagi untuk gangguan isi pikir adalah fobia. Rasa takut yang persisten, irasional, berlebihan terhadap sesuatu, jenis stimulasi, dan situasi tertentu yang menyebabkan keinginan untuk menghindar dari stimulus atau situasi tersebut. Ya, fobia sudah dibicarakan ya, misalnya ya ada orang fobia kucing, macam-macam tergantung. Fobia kucing, bulu, ya, fobia tempat keramaian, fobia ketinggian. Ya. Nah, kalau waham adalah keyakinan yang salah yang didasari pada kesimpulan yang salah tentang realita internal, tidak sejalan dengan logika atau budaya, dan tidak bisa dikoreksi dengan alasan apapun. Jadi dia sudah menganggap bahwa dia sudah meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang benar. Itu adalah waham. Kita bisa tanyakan, bagaimana kita tanyakan pada pasien? Pak, Ibu, apakah selama ini mempunyai pikiran tertentu sehingga dianggap aneh oleh orang lain? Iya dok. Dia bilang saya bukan presiden, padahal kan saya presiden. Nah, kalau Anda sebagai seorang dokter cara menyangganya bagaimana? Bagaimana caranya Bu kita presiden? Nah, sekarang Presiden Jokowi itu kan dok saya. Nah, kalau dia tidak bisa dipatahkan, nah itulah namanya waham. Ya, lanjut. Jadi nanti kalian baca sendiri ada berbagai macam waham apa saja ya. Dan itu tergantung lagi nanti skenario apa yang kalian dapat sehingga kalian harus menyimpulkan ini waham apa. Oke, lanjut. Kemudian sensorium dan kognisi. Ini terkait kemampuan menilai otak organik ya. Taraf intelijensi, kapasitas berpikir abstrak. Sensorium itu kesadaran terhadap lingkungan, jangka waktu perhatian, kesadaran berkabut, ya, fluktuasi, somnolens, kelelahan, ya, keadaan tubuh. Ya, kalau penilaian kesadaran menurut kuantitatif PCS ya, bisa juga kita gunakan. Tapi kalau psikiatri itu kesadarannya itu kesadaran berkabut, ya, gelisah. Kognisi, kemampuan untuk mengetahui mengenai benda, keadaan, situasi yang terkait dengan pengalaman pembelajaran, kapasitas intelijensi seseorang. Yang termasuk kognisi yang bisa kita nilai itu orientasi,
konsentrasi, daya ingat, pikiran abstrak, ya. Orientasi, kesadaran akan diri sendiri dan lingkungan sekitar dalam waktu, tempat, dan orang. Kalian tahu ini ya, bagaimana caranya kita menanyakan orientasi waktu. Sekarang siang, malam, atau pagi Pak, ya. Sekarang ini tanggal berapa? Sekarang ini tahun berapa? Itu bisa ditanyakan. Kalau tempat, Bapak sekarang di mana kira-kira? Kalau ada pakaian putih, seperti saya, ada perawat, ini kira-kira di mana Pak? Orientasi tempat, ruang, bisa kita tanyakan ya. Nah, kalau orang lain, kita tanyakan misalnya, ini yang di sampingnya Bapak siapa? Saya nggak tahu, padahal itu adalah anaknya mungkin, keluarganya mungkin, ya. Bisa kita tanyakan. Nah, konsentrasi. Konsentrasi usaha mengarahkan aktivitas mental pada pengalaman tertentu. Bisa kita memberikan penjumlahan, pengurangan, atau perkalian. Ini untuk menilai konsentrasi, misalnya kita memberikan pengurangan, penambahan, misalnya perjumlahan, misalnya itu sesuai dengan anunya ya, tingkat pendidikannya, ya. Jangan misalnya tingkat pendidikannya tidak tamat SD atau tidak sekolah, kalian kasih perkalian yang susah-susah, misalnya cukup misalnya 10 dikurang 3 berapa Pak? Misalnya 7 dikurang 3 berapa Pak? Ini dikurang 2 berapa Pak? Nah, ya, untuk menentukan baik tidaknya konsentrasi. Nah, atau kata-kata bisa kita tulis satu kata misalnya kursi. Yakinkan bahwa pasien itu bisa baca tulis tidak, ya. Jangan yang buta aksara. Kamu tes seperti itu, pasti tidak nyambung kan. Misalnya kursi, Pak, kursi. Itu kalau dieja dari belakang itu bagaimana? Nah, ya. Itu bisa juga untuk mendeteksi, untuk menilai konsentrasi pasiennya. Nah, daya ingat segera, ingat sedang, jangka pendek, jangka panjang. Segera misalnya kita menunjukkan satu benda di dalam buangan poli, misalnya ini apa Pak? Pulpen. Sudah itu berbicara sejenak 5 menit mungkin. Nah, ini apa Pak? Tadi yang saya tanyakan apa tadi? Nah, pulpen. Ya. Nah, misalnya berapa hari kemarin apa yang Bapak kerjakan, atau kemarin pagi makan apa Pak? Tadi malam makan apa Pak? Harus dikonfirmasi dengan pasiennya ya, keluarga pasien kalau ada. Nah, kalau sedang itu kalau jangka pendek itu peristiwa beberapa bulan yang lalu misalnya ya. Kalau panjang itu misalnya kita menanyakan sekolah di mana waktu SD, SMP ya, SMA, kapan tanggal lahirnya, kapan menikah. Pikiran abstrak, cara pasien mengkonseptualisasikan atau menggunakan ide-ide, misalnya memberikan, misalnya ya, pikiran abstrak kita nilai dengan cara melakukan pertanyaan, misalnya apa perbedaan mistar dengan timbangan? Apa persamaannya? Persamaannya apa? Sama-sama alat ukur. Perbedaannya apa? Satu
Dia bisa jawab bahwa satu itu untuk memperpanjang, satu itu mempercepat, gitu ya. Tapi ingat lagi, memberikan tes sesuai dengan intelijensi, sesuai dengan pendidikan pasien. Ya. Atau kalau misalnya dia pendidikan SD, ya, carilah yang peribahasa yang walaupun anak SD tahu, ya, misalnya buat tangan, itu apa oleh-oleh. Kalau misalnya dia bilang buat tangan itu buah di tangan, itu abstrak. Itu bukan abstrak, itu konkret namanya ya. Itu konkret namanya. Fisik. Seperti itu. Nah, daya nilai. Apa itu daya nilai? Kemampuan untuk menilai situasi secara benar dan bertindak sesuai dengan situasi tersebut. Daya nilai kemampuan seseorang untuk menilai situasi secara benar dan bertindak sesuai dengan situasi tersebut dengan memperhatikan kaidah sosial budayanya. Misalnya, apa ya? Misalnya kita tanya pasien, misalnya Bapak, kita dapat dompet di jalan, kemudian dompet itu ada uang di dalamnya, kemudian ada KTP di dalamnya, tertera alamat. Menurut Kak, apa baiknya yang kita lakukan? Kalau dia bilang, itu ambil di saya dompetnya, saya tidak sesuai dengan norma sosial ya. Kalau dia bilang, oh ada di anunya, KTP-nya saya bawa, saya antarkan misalnya, atau saya anu saja, saya ke kantor polisi saja, ya kan sesuai dengan kaidah sosial dan budaya. Jadi bisa sekalian diuji daya nilai dengan nilai sosialnya kita uji. Nah, terakhir tilikan. Apa itu tilikan? Pemahaman seseorang terhadap kondisi dan situasi dirinya dalam konteks realitas sekitarnya. Dikatakan tilikan terganggu, artinya kehilangan kemampuan untuk memahami kenyataan objektif akan kondisi dan situasi dirinya. Tilikan derajat 1. Penyangkalan sepenuhnya terhadap penyakit. Ini biasanya pada pasien skizofrenia. Datang dengan mengatakan, saya tidak sakit dok, keluarga ini yang sakit, kenapa saya yang dibawa ke rumah sakit? Penyangkalan terhadap penyakitnya, itu tilikan 1. Ya. Nah, tilikan 2, sedikit kesadaran akan adanya penyakit, meminta pertolongan, tapi menyangkali pada saat yang sama. Jadi dia ambigu. Dia tahu dia sakit, tapi mau minta tolong. Tapi pada saat itu juga dia bilang, saya sebenarnya nggak sakit. Gitu ya. Kadang dia merasa dirinya sakit, kadang dia merasa tidak sakit. Kalau 3, sadar dengan penyakit, tapi dia menyalahkan orang lain. Saya sakit indok gara-gara ada teman saya yang guna-gunai saya. Nah, itu derajat 3. Sadar bahwa penyakitnya disebabkan oleh sesuatu yang tidak diketahui pada dirinya. Dia sakit, sadar saya sakit, tapi tidak tahu ini saya sakit, kenapa saya butuh pertolongan untuk beri pengobatan misalnya ya. Nah, derajat 5 itu sadar bahwa dia ada penyakit, dia tahu faktor-faktor yang menyebabkan dia sakit misalnya ya. Misalnya dia DM, oh ya karena saya memang sering makan manis ya.
Tapi tidak mencegah, misalnya anunya tuh tidak ada juga faktor kenapa dia menjadi sakit. Ini tingkat 6, tingkat 4, 5, 6. Ini lebih banyak ke pasien-pasien yang psikotik. Apa yang akan nanti kalian dievaluasi oleh tutor kalian? Bahwa kalian harus mengetahui, harus menanyakan, dan harus melakukan deskripsi umum, ya, menuliskan ya, deskripsi umum. Tadi diterangkan di atas apa-apa saja yang harus kalian tanyakan dan apa-apa yang harus kalian lihat. Ekspresi wajah, postur gerakan, kerapihan, perilaku dan aktivitas motorik, sikap terhadap pemeriksa. Ya, apakah kalian melakukan atau tidak melakukan? Dinilai ya. Mood, bagaimana Anda menanyakan mood pada pasien? Bagaimana Anda menilai afek pada pasien? Apakah dia serasi atau tidak serasi? Apakah cara Anda melakukan wawancara itu ada empati atau tidak? Kecepatan bicara, kuantitas, dan pengucapannya. Ya. Gangguan persepsi. Adakah yang kalian dapat pada saat wawancara? Pemeriksaan status mentalnya? Halusinasi apa? Ya. Ilusi, apa yang dia lihat? Ilusi apa yang dia rasakan? Personalisasi apa yang dia rasakan? Derealisasi apa yang dia rasakan? Jangan hanya bilang personalisasi ada, derealisasi ada. Ya apa? Ya. Pikiran, proses dan bentuk pikir. Isi pikir, ada waham tidak, ada obsesi tidak, ada preokupasi tidak, ada apalagi fobia tidak, ada konfusi tidak. Sensorian dan tingkat kognitifnya. Tingkat kesadarannya bagaimana? Orientasi terhadap waktu, tempat, orang bagaimana? Baik atau tidak baik ya? Ini orientasi, jawabannya baik, tidak baik. Tempat baik atau tidak baik. Orang baik atau tidak baik. Daya ingat, segera baik, tidak. Sedang baik, jangka pendek baik, jangka panjang baik. Konsentrasi dan pikiran abstraknya bagaimana, uji daya nilainya bagaimana, tilikannya, tilikan berapa. Tilikan berapa, tilikan 1, tulis. Apa tilikan 1? Ya. Nah, ini adalah evaluasi pada kalian nanti yang isi adalah dosen ya. Tapi kalian harus tahu bahwa ini yang dinilai. Ya, bukan berarti kita menyembunyikan apa yang dinilai sampai jelek nanti penilaiannya, tidak. Jadi kalian diberitahu bahwa ini adalah item-item yang akan dinilai oleh kalian. Jadi kalian harus siap dengan bagaimana caranya kalian mengisi status mental, bagaimana caranya kalian menilai kesadaran, menilai motorik, bicara, mood, afek, persepsi, apa saja yang didapatkan, bentuk pikir, isi pikir, orientasi, kemampuan menilai dan nilai, dan tilikan. Seperti itu deh. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya deh? Nggak ada? Tapi dok, Apa deh?
Tapi dok, bila diizinkan dok, apakah bisa diminta file untuk wawancara dan perusahaan status mental dok untuk sebagai bahan belajar dok? Tapi dok, Kapan kalian Kapan CSL? Nanti di e-learning kayaknya ini dimasukkan deh. Ya, nanti dokter Ami yang masukkan di e-learning, kalian baca, kalian lihat itu ada videonya. Ya, kalian bisa lihat di situ yang mana pada skenario itu kayaknya kalau tidak salah pasien depresi. Jadi kalian lihat bagaimana mimik wajah dari pasien di e-learning, videonya ada situ kayaknya. Biasa buka e-learning deh. tapi dok, iya dok, tadi juga dikit e-learning dok, sama dok dengan file yang kita tampilkan dok. Tapi dok, Apa? Tidak sama? Oh iya, itu yang dulu, ini yang terbaru. Nah, nanti dokter Ami yang masukkan. Ini nanti terkirim di dokter Ami. tapi dok baik dok, terima kasih banyak dok. Ya. Serasa sudah selesai ya. Nanti kalian banyak belajar lah di ruangan CSL. Satu-satu begini. Kan kalian sudah masuk nih materi-materi yang sebelumnya toh. Kalian itu harusnya ada nih istilahnya SKDI. SKDI itu apa? Standar kompetensi yang harus kalian miliki. Minimal. Minimal yang harus kalian miliki. Tunggu deh. Maaf deh ya. Apa tadi? Oh ya. Sebelum masuk CSL, coba kalian rangkum ya. Coba kalian rangkum diagnosa yang sama ya. Maksudnya DD ya, yang sama gejalanya, sama dengan PDR, yang sama gejalanya. Nanti kalian bertukar untuk melakukan anamnesa ya. Bertukar melakukan anamnesis status mental. Kira-kira misalnya siapa ya di sini? Si A lah, misalnya dengan si B. Si A itu sudah merangkum, misalnya dia mau pasien depresi ya, depresi berat, sedang, ringan. Ya, dia rangkum gejala-gejalanya apa, efeknya bagaimana, moodnya bagaimana, misalnya ya. Kemudian yang tadi nih, ini bicaranya, persepsi, ada waham tidak ya. Kemudian si B yang melakukan wawancara sebagai dokternya. Nah, status mental memang sendiri keterampilannya. Wawancara juga sendiri keterampilannya. Tapi ujiannya nanti bersamaan. Karena yang tadi saya katakan bahwa pada dasarnya wawancara dan status mental itu dilakukan secara bersamaan. Seperti itu.
supaya kalian gampang, eh, tidak habis waktunya di dalam ruangan, tidak ada dilakukan, seperti itu. Oke, ada nih pertanyaan dek? Sudah ini Pak Ketua, siapa yang ketuanya? Tapi dok saya dok awal fajar dok. Iya, awal fajar bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak ada nih? Tapi dok iya dok. Heeh. Kalau begitu kita tutup dengan mengucapkan hamdalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian paham dan bisa diterapkan nanti di CSN ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dok makasih banyak dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dok.